Kalau dulu kan waktu saya masih kecil, saya nggak dibolehin tuh main biliar. Karena dulu dibilangnya kalau main biliar itu erat dengan dunia malam. Nah, konotasinya dulu nggak sebagus sekarang tuh. Nah, akhirnya bergeser jadi industri olahraga tuh journey-nya gimana, Coach? Atlet-atlet itu lahir dari klub-klub. Oh, oke. Klub-klub ini yang mana kalau di biliar kita rumah-rumah biliar. Rumah-rumah biliar. Nah, itu klub-klubnya di gitu, dari rumah-rumah biliar. Kalau minimal usia menjadi atlet biliar tuh berapa, Coach? 5-6 tahun masih belum. Oh iya? Ya. Apa ada kejuaraan di usia dini Misalkan juga? contohnya nyodoknya harus gimana, sudutnya gimana, megangnya juga kan kalau misalkan di film-film megangnya harus. Ini kita dari posisi kuda-kuda dulu. Kuda-kudanya Kuda-kuda kaki. Nah, kaki ini yang pertama kita tengah-tengah, ambil kaki ke kiri. Kiri. Nah, ini baru kanan, tarik. Sehingga kaki yang ini sejajar dengan tangan kita. Oke. Lurus dia. Sama mata kita juga lurus. Hello, Kizoners! Welcome to Sportakuler. Gue jadi kaget sendiri. Welcome back to Sportakuler bareng gue Beradeta Ginting dan... Saya Tommy. Kali ini kita spesial di episode perdana Kenapa? kita mau belajar bola sodok. Karena dengar kabar katanya salah satu coach atau coach yang membawa kita memenangkan medali di SEA Games ada di dalam. Oh, ini bola sodok beneran? Bola sodok beneran. Yang ada di SEA Games waktu itu? Bener, kita bawa pulang medali. I Kebetulan see. coachnya di dalam. Oke deh, tanpa perlu berlama-lama lagi, let's Let's go. go. Ketok dulu gak sih? Enggak ya, langsung Halo, aja ya. selamat siang, permisi. Langsung ada coach ini, Coach yang kemarin SEA Games. SEA Games. Halo, Coach Deta. Tommy Coach, salam kenal. Wah. Ini aroma tangan yang memenangkan Indonesia. Aroma bonus. Coach, sebelumnya selamat Oh iya, terkait selamat. dengan prestasi Terima yang kasih. berhasil dibawa di SEA Games Thailand. Dan di podcast kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol tentang gimana sih perkembangan industri biliar saat ini. Tapi nanti endingnya tolong ajarin kami untuk menjadi atlet biliar. Oke. Setuju, Coach? Iya, setuju. Oke, kita sambil duduk kali ya. Iya, Oke. Karena kita mau ngobrol seharian. Iya, tapi ngomong tempatnya bagus. Tempatnya bagus ya, Coach ya? Ya, mewah dia. Oke, Zoners dan juga Tommy. Langsung saja kita akan ngobrol terkait dengan perkembangan ya. Bener, olahraga biliar. Karena kemarin baru aja bawa pulang medali loh. Wes. Pelatihnya langsung ini. Pelatihnya langsung. Oke. Berapa? 2 Medali perak, 3 perunggu. Wes. Keren banget, Coach. Ini awalnya ceritanya para atlet ini bisa kepilih sama coach untuk dilatih itu gimana sih, Coach? Kalau untuk pemanggilan atletnya kita biasa melihat dari prestasi sebelumnya, yaitu kejuaraan-kejuaraan nasional. Salah satunya PON, Pekan Olahraga Nasional. Siapa atlet-atlet yang mendapat medali itu yang jadi referensi untuk mengikuti seleknas dulu, belum Seleksi pelatnas nasional dulu. Oh, jadi diseleksi dulu. Iya, diseleksi Oke. dulu. Habis itu kalau kita misal kebutuhannya 6 orang kayak kemarin, nah itu diseleksi kalau nggak salah sekitar 12 orang. Itu yang lolos 6 orang ini untuk mewakili di pertandingannya. Tapi aku penasaran deh, Coach. Gimana pada akhirnya si Popsi ini bisa bertemu dengan atlet-atlet daerah ini? Apakah memang di daerah-daerah itu tuh mungkin ada Popsi cabang daerah, ibaratnya kayak gitu, untuk akhirnya dia fokus nih merekrut, melatih, terus akhirnya atlet ini ditransfer ke nasional untuk ikut perlombaan? Betul sekali. Jadi undang-undang olahraga kita, atlet-atlet itu lahir dari klub-klub. Oh, oke. Klub-klub ini yang mana kalau di biliar kita rumah-rumah biliar. Rumah-rumah biliar. Nah, itu klub-klubnya di gitu. Dari rumah biliar baru nanti ada pengurus namanya pengurus kabupaten atau kota. Nah, dari situ jenjangnya baru naik ke pengurus provinsi. Ada namanya Pengprov Popsi. Nah, mereka-mereka inilah yang awalnya untuk merekrut atlet-atletnya. Jadi pada saat mereka yang terbaik di daerah itu, yang di kabupatennya atau di kotanya, terus naik tingkat dia jadi ke provinsinya, baru mewakili daerahnya mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau kejuaraan nasional. Nah, kami dari PB Popsi
mengambil yang prestasi di Pekan Olahraga Nasional ini. Contohnya kemarin yang di Sumut Aceh itu. Nah, jadi yang peroleh medali kita panggil tuh untuk mengikuti seleknas. Tapi belum pasti juga untuk masuk pelatnas ya. Kita seleksi lagi dari beberapa orang gitu. Jadi prosesnya lumayan panjang ya Coach? Panjang. Dari awal talent scouting sampai akhirnya di karantina di Jakarta itu berapa lama Coach? Kami kebetulan lagi itu ada dari bulan Agustus kita seleksi. Selesai. Ini khusus SEA Games ya Coach ya berarti? Iya, untuk khusus SEA Games. Karena dari Agustus kita seleksi, terus keluar hasil seleksi itu 1 September, mereka balik dulu seminggu ke daerah. Dari 1 September udah lolos pelatnas itu udah jumlah yang tim inti istilahnya gitu. Nah, itulah yang persiapan dari mulai September, Oktober, November sampai keberangkatan kita Desember. Oke, tapi total atlet Popsi sendiri seluruh Indonesia tuh berapa berarti? Kalau totalnya banyak ya, karena kan itu yang tadi atlet itu kan lahir dari klub-klub ini tadi, dari rumah kalau di biliar rumah-rumah biliar itu tadi, baru naik ke yang tadi Pengkot atau Pengkap, habis itu provinsi, baru ke nasional. Nah kalau yang PB Popsi ini pengurus besar, udah nasional, pengurus besar olahraga biliar seluruh Indonesia gitu. Dari yang setelah pemilihan itu Coach dari September, Oktober, November, Desember itu tiap hari latihan terus Coach. Betul sekali. Nyodok-nyodokin bola terus Coach. Sama. Udah full time Nggak bosan Coach. Ya itulah apa ya kebiasaan seorang atlet ya. Memang dia benar-benar harus konsisten sekali gitu ya. Disiplin, konsisten melakukan hal yang sama berulang-ulang. Karena tanpa itu ya sangat mustahil untuk dapat medali gitu. Perolehan medali. Aku penasaran Tommy. Bagaimana cara Popsi ini membentuk seorang atlet? Tadi kan mungkin sudah rekrut terbaik, lalu juga di training kayak gitu kan. Itu dia latihannya sehari mungkin berapa kali kalau menghadapi musim pertandingan. Lalu juga mungkin apakah di karantina. Terus biasanya kalau olahraga biliar ini ada usia-usia tertentu yang range-nya hanya umur segini sampai umur segini nggak sih Coach? Kebetulan untuk di olahraga biliar kita masa produktifnya gitu bisa panjang ya. Minimal bisa 40-50 tahun bisa. Bisa karena dia nggak terlalu fisik itu nggak terlalu dominan. Walaupun penting, tapi tidak terlalu dominan. Dia lebih kepada konsentrasi. Mata mungkin ya, Coach. Mata juga ya. Tapi kalau dia mainnya udah dari kecil, dari umur 15 tahun atau ya mungkin umur 10 tahun, mata nggak begitu pengaruh karena dia udah otomatisasi. Oh, misal kayak saya nih Coach yang silinder kalau ngelihat ada cahaya berpendar jadi nggak lurus itu. Kalau baru-baru pasti terganggu. Tapi kalau kayak kami gitu ya udah kayak kebetulan saya sendiri ya udah 33 tahun. Itu kayak udah apal mati gitu. Sorry Coach, 33 tahun ya, alhamdulillah. Berarti kalau sambil merem pun masih bisa masuk tuh Coach ke bohongan tuh. Terus gimana pembentukan atletnya Gus? Sehari berapa kali latihan? Lama? Kalau untuk kita di tim nasional, ini kan udah tim nasional, udah yang terbaik dari seluruh Indonesia yang kita pilih. Dari hasil yang tadi, dari Pekan Olahraga Nasional, dari Kejurnas, Pekan Olahraga Nasional, habis itu Seleknas, baru Pelatnas. Nah Pelatnas ini adalah udah yang terbaik. Jadi dia prosesnya bukan yang baru mulai lagi, baru mulai ya. Kalau baru mulai tadi di klub-klub tadi. Di rumah-rumah klub itu. Nah, di rumah-rumah biliar. Nah, kalau udah di Pelatnas ini sudah yang terbaik. Nah, metode latihannya ya itu. Kita ada, kalau di snooker kita ada namanya drilling. Ada namanya long pot, tembakan one shot gitu. Terus ada namanya belajar safety, jaga bola gitu ya. Biar nggak kesenggol gitu maksudnya Coach? Bukan, pada saat kita menemukan bola-bola yang sulit, kita harus menjaga lagi supaya lawan jadi sulit lagi. Itu belajar tips safety supaya nggak jadi poin buat lawan. Betul. Pokoknya kita tidak mengasih kesempatan lawan mudah gitu. Nah itu juga ada pelajaran juga. Habis itu kepada psikologis mental. Yang paling penting mental ya kalau biliar ya? Semuanya penting. Fisik apa ada Jadi latihan? dia prosesnya kalau di olahraga dari fisik dulu nomor 1. Habis itu teknik. Habis itu kayak experience kayak misalnya uji coba training try in try out. Habis itu baru pembentukan mental ini tadi dari training try out itu. Jadi ini yang terakhir, mental itu yang terakhir. Jadi walaupun mungkin kesannya olahraganya kan kalau kita lihat secara visual kan nyodok bola gitu. Ternyata persiapannya juga seperti atlet-atlet pada umumnya ya. Ada latihan fisik juga. Sama persis.
Kalau latihan fisiknya juga sama gitu coach, setiap pagi Lari. harus ada lari atau istirahatnya juga harus cukup. Mungkin tidak seperti olahraga yang kayak sepak bola, bulu Iya. tangkis yang dia butuh VO2 max-nya tinggi. Tapi kalau kami lebih kepada kebugaran Oke. sama flexibility, keluasan. Nah, iya. Karena ada posisi-posisi bola yang kita harus jadi Harus lentur badan. stretching gitu. Ya. Kalau kering kaku, Coach, kalau di menurut teman-teman yang di olahraga sepak bola nih coach, terutama di timnas Indonesia, biasanya sebelum pertandingan sama sesudah pertandingan ada peraturan 2 hari nggak boleh megang sosmed coach. Terutama kalau misalnya pertandingannya entah itu mau menang atau mau kalah atau persiapan. Nah kalau di Popsi sendiri coach, para atlet ini ada larangan khusus nggak sih coach? Kami ya larangannya mungkin pada saat menjelang turnamen aja, misalnya 2-3 jam sebelum tandingan kita supaya mendapatkan visualisasi. Nah itu kita jangan pegang sentuh handphone. Oke. Tapi kalau sebelum-sebelumnya kayak latihan kita perlu juga, karena kan sekarang info tentang juara-juara dunia, pertandingan gitu belajar ada di sosmed ya zaman sekarang itu info cepat, jadi bagus juga kalau ngeliat-liat itu. Sebuah pembelajaran kita atau improve kita apa yang kita mau latih lagi. Kita di bawah 17 tahun ada. 5-6 tahun tuh mungkin mulai belajar startnya. Dia kan kalau usia-usia dini itu kita lebih ke happy-nya dulu, bahagianya dulu ya. Fun Jadi games dulu fun-nya ya. Jadi bukan seriusnya dulu, dia suruh ngedrill, wah stres dia. Soalnya ngedrill itu bisa 2 jam, 3 jam cuma satu posisi mukul terus. Sorry coach, ngedrill itu apa coach maksudnya? Ngedrill tuh ada beberapa bola ditaruh banyak. Belum pernah, makanya nanti pengen minta diajarin langsung, kebetulan ada pelatih nasional kita. Oke, gimana terus lanjut. Jadi kalau ngedrill tuh ada beberapa bola banyak ditaruh dengan posisi lurus yang banyak, ya kita tembak terus menerus dengan posisi sama. Terus baru kita lihat kemampuan dia berapa persen sampai tingkatannya menjelang event harus maksimal 200%. Oh wow. Coach, penasaran coach, kalau lagi pertandingan kan misalnya ada supporter Oke. yang ngedukung. Nah boleh kalau masuk, di Coach? biliar itu supporter boleh ayo. Boleh, tapi pada saat jangan belum mukul. Oh. Pas mau mukul mulai benar-benar butuh ketenangan. silent. Nanti salah pukul ya. Iya, karena pada saat dia terganggu sedikit aja bisa mempengaruhi titiknya itu tadi. Iya. Miss nggak kena ke yang mau disodoknya ya coach. Oh. Biliar butuh ketenangan. Nah, setelah prestasi yang berhasil dibentuk di SEA Games ini, di tahun 2026 ini ada list competition yang mungkin akan diikutin oleh Popsi nggak sih? Kami akan mengadakan turnamen kejuaraan Asia, tapi untuk jenis pool. Oke. Jenis pool. Kalau yang kemarin di SEA Games kita itu jenisnya ada snooker, ada secret, ada English billiard, ada woman dan men ya, single. Nah itu mejanya yang di atas itu lantai 4. Ternyata Itu snooker. ini fun fact-nya, ternyata pelatnas biliar itu ada di kantor kita, guys. Loh. Jadi selama ini atlet-atletnya ada di dekat Mungkin kita. kamu kalau capek jadi karyawan, jadi atlet biliar juga tinggal turun. Ada Soalnya kemungkinan Boleh, seperti boleh. itu coach. Oke, jadi biliar itu ada banyak tipenya berarti tadi. Ya, sama kayak seperti olahraga atletik juga kan, ada lari 100, ada 200, ada 400, ada maraton. Kalau yang ini tipe apa, coach? Ini pool, American pool. Yang membedakan apa sih coach? Jumlah bolanya atau bentuknya, yang tadinya yang segitiga jadinya bentuknya permata atau berlian atau apa sih coach? Yang pertama dimensi mejanya Dimensi beda. meja. Oh. Terus bolanya juga ukurannya beda. Oke. Ya coach, tadi sempat kepotong sedikit. Jadi persiapan nextnya kita ada List kompetisi. next kompetisi. Oke. Itu persiapannya nanti ada di lantai 4 MNC Inews Tower ini. Itu untuk pertandingan Kejuaraan Asia. kejuaraan Asia. Pool, jenis pool ini. Kejuaraannya akan dilaksanakan di Lantai 4. di situ? Iya. Keren juga kantor kita. Berarti nanti pas pertandingan kita juga bisa ngeliat coach lagi Oh boleh. nyuruh-nyuruh gini. Enggak. Nah kebetulan karena ini profesional kan. Ini profesional. Jadi mereka masing-masing Itu mah cheating. perorangan. Kalau kemarin itu kan SEA Games lebih ke amatir ya, maksudnya negara. Negaranya. Nah itu ada pelatihnya apa. Kalau yang besok ini mereka belum ada profesional, individual gitu. Oke. Jadi kalau dapat hadiah diri gitu. Untuk menjadi atlet biliar itu apakah kayak saya nih mungkin dari karyawan biasa tiba-tiba
daftar jadi atlet tuh bisa, atau memang dia tuh masuk ke situ udah apa ya, memang ingin jadi atlet gitu? Apa dari orang-orang biasa yang akhirnya seneng main terus jadi atlet, atau memang dia dari yang pure pengen jadi atlet? Kan beda tuh coach. Jadi Sebenarnya atlet atau tidak atlet itu kan cuman title. panggilan aja, title aja. Oh, oke. Kan saya bisa bilang sama Mbak Deta, jadi atlet juga bisa. Mbak Deta atlet biliar baru main seminggu juga bisa. Wah, Istilahnya gitu. apalagi yang ngajar atlet ya. coach langsung. Nah, tapi kan yang jadi masalah adalah kemampuan dianya ini seperti apa. Kalau misalnya kita panggil orang atlet, terus dia sudah masuk level kayak SEA Games atau Asian Games, oh ini jauh kan. Maksudnya dia harus latihan yang bertahun-tahun. Oke. Karena mungkin kalau secara teknik ya setahun 2 tahun cukup ya. Tapi secara mental ini lama ya, experience mental lama. atlet itu itu yang paling lama. mahal sebenarnya. Mungkin bisa puluhan tahun. Nah, ngomong-ngomong untuk menjadi seorang atlet, tampaknya kita tertarik coach, gitu kan. Apalagi Menjelang kejuaraan Asia ini, gimana kalau kita mencuri ilmu Iya. dari Coach Imran, langsung main di Boleh. meja bilat ini. Let's go. Let's go. Saran pengen nyobain, karena tadi katanya ini adalah fasilitas yang digunakan juga nanti buat pertandingan internasional Asia. Oh, berarti nggak boleh asal ini nih nanti. Keren. Bedanya meja pool tuh ciri-cirinya di mana, Coach? Kalau ngomongin biliar yang tipe pool, bisa dilihat dari mana ya? Kalau zaman era saya kan tahun 80-an tuh meja kecil 7 feet. Oh. Nah, ukurannya lebih kecil dari ini. Tapi ini 9 feet kalau dibilang meja pool. Meja pool. Dia diameternya 50 cm, 100 cm. Ada 2. Oke. Nah, kalau diameter panjangnya dari luar itu 2,9 sama 1,6. Itu dan itu diameter itu selalu sama ya kalau untuk Sama, itu harus kompetisi sama. apapun. Kalau ya? internasional semua harus sama. Oh, oke. Coach, penasaran nih Coach, kalau dulu kan waktu saya masih kecil saya nggak dibolehin tuh main biliar. Oke. Karena dulu dibilangnya kalau main biliar itu erat dengan dunia malam. Nah, konotasinya dulu Iya. nggak sebagus sekarang tuh. Nah, akhirnya bergeser jadi industri olahraga tuh jerninya gimana, Coach? Ya karena dulu tempat biliar banyak yang, maaf ya dalam tanda kutip, kurang bagus ya. Kalau sekarang kan udah mewah-mewah nih, kayak PBC, buat sini udah premium banget deh. Premium. Mejanya udah yang ya kelas-kelas 1 lah gitu ya kan. Oke. Nah, jadi semua fasilitasnya sudah mewah. Sehingga orang tua juga mau ngajak anaknya ke biliar ya. Kalau zaman dulu takut kan asap rokok, Iya. gitu. Kalau sekarang kayak PBC ini kan bagus sekali ya. Lihat no smoking. Hebat sih kalau kayak gini. Tapi fasilitas ini juga apakah dimonitor oleh Popsi di rumah-rumah biliar di seluruh daerah? Apa juga harus standarnya kayak gini? Untuk standar sih nggak ada ya ketentuannya kayak gimana. Itu yang ngatur juga dari Kementerian Pariwisata ya. Terkait perizinannya kan kita ke Kementerian Pariwisata. Jadi standar itu hanya menentukan untuk eventnya. Kalau misalnya eventnya event biliar pool, nah itu di meja ini. Kalau dia eventnya kayak kemarin SEA Games kami di Thailand, itu mejanya meja snooker 12 feet lebih besar lagi. Gitu. Coach, Jadi kalau itu misalkan lagi ada pertandingan atau kejuaraan, boleh tahu gak Coach? Hadiahnya berapa sih Coach? Emang ya? Gen Z zaman now ini. Ya alhamdulillah ya untuk sekarang buat orang yang mau bener-bener all out di olahraga biliar sangat menjanjikan. Jadi bisa full time jadi atlet karena Bisa tanpa kerja lagi apa, bener-bener fokus di sini karena hadiahnya Pak Presiden bilang naik 2 kali lipat. Iya. Iya kan? 2 kali lipat. Iya. Itu sangat ini sekali ya apa buat atlet jadi semangat tinggi. kayak gitu. Kalau saya mau kamu sebelum diajarin, jadi atlet bisa belum main ini? diajarin Coach, boleh gak Coach? Nah, Buat bermain biliar, kayak misalkan contohnya nyodoknya harus gimana, sudutnya gimana, megangnya juga kan kalau misalkan di film-film megangnya harus Oke. gimana tuh? Karena biasanya Tom ini main biliar di handphone, Coach. Udah pasti masuk. Iya. Kalau ini gimana Coach? Bahkan ini ada gini-ginian, ini buat apa Coach? mau saya contohin atau mau. Boleh. Wah. Tapi ini apa Coach namanya, Coach? Ini cok. Ini untuk kalau bahasa kita kapur. Kapurnya untuk mengasarkan ujung stick itu tadi. Bedanya yang abu-abu sama biru? Kalau abu-abu ini untuk kain yang warnanya abu-abu.
Kalau ini biru, jadi sebaiknya kalau di sini pakai yang biru. Oh, gitu. Karena dia akan kotornya terasa sekali. Nggak ada Kalau yang warna ini pink ya, Coach? biru kan nggak terlalu kotor. Kalau yang ini putih. Oh, jadi ngotorin Jadi meja. Kalau gitu ini saya kantongin aja Ya, Coach, di rumah betul, boleh betul, Coach. betul. Ini punya perusahaan. Oh, nah ini yang pertama harus dilakukan apa Coach? Apa ada peregangan dulu? Apa langsung Doa. kita? Nomor Ini kan satu, doa PBC dulu. B-nya berdoa dulu. Ya, doa dulu. Masuk. Nomor 1 doa dulu, kedua stretching. Sing. Stretching ya Peregangan. peregangan tangan, kaki gitu ya semua. Karena ini ada posisi-posisi yang kita harus fleksibel gitu. Oh, untung aku latihan yoga. Nah, Oh, gitu ya. Oh, biasa orang yang yoga badannya lentur. Lentur. Oh, Oke. habis itu baru kita ambil Ambil stick. sticknya. Ambil Kalau stick. stick semua sama ya Coach ya standarnya ya? Tergantung. Kalau ini karena fasilitas di PBC ini yang udah Lagi-lagi nih. bagus sekali lah. Kalau kami di usaha-usaha biliar PBC yang termasuk kelas paling bagus. Tapi kalau kompetisi kayak kemarin di SEA Games juga seperti ini standarnya? Beda karena itu dia beda meja, ya, karakternya beda. Itu diameternya lebih kecil. Oke. Itu namanya snooker. Kalau ini Snooker. pool kan. Oke. Kalau gitu saya sebagai komentator di sini. Nah, ini atlet wannabe dan juga coach beneran. Si yang pengen jadi atlet banget nih Coach, mohon diajarin Coach caranya Oh, gimana? boleh. Cara megangnya, Boleh, apa tadi boleh, cara boleh. Ngecoknya. Ngecok. Ya. Ini bolanya berarti di setiap bola ini ada poinnya ya Coach ya? Tergantung. Kalau ini susunan bola ini untuk permainan bola 8. Yang bola 8 terakhir. Jadi Oh, pantesan tadi Coach bilang bola 8, kayaknya ada lebih dari 8. 4 ditambah 4, banyak. dia jadi satu kalau misalnya dia ada 2 grup. Bola yang dari 1 sampai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis itu terakhirnya harus masukin 8. Nah, habis itu grup kedua bola 9 sampai 15. Jadi kalau misalnya saya duluan masukin bola yang tadi 1 sampai 7, salah satu, nah itu grup saya bola 1 sampai 7. Oh, berarti Coach cuma boleh menyentuh antara bola 1 sampai 7. Betul. Sisanya yang 9 ke atas Lawan. itu saya Lawan, yang jadi iya, lawan. Oke. betul. Gue siaran Siap, aja. Mau dicoba atau? Oh, mau banget dong Coach, mau banget dong Coach. Gimana Coach? Oke, Pertama kita lakukan coba ya, tadi oke, setelah zona stretching permainan. kita dicok Biar- dulu ininya. Kenapa dicok? Karena dia harus kasar. Kalau dia licin, dia kalau ini kita ini buat Bersihin lagi. licin, dia pada saat mukul seperti itu. Tapi kalau makanya kami kalau mau mukul selalu Dikasarin ininya ya? ada kayak semacam apa namanya kasar kayak Amplas. amplas. Terus ininya kita kasih gini supaya ini kasar. Sehingga pada saat kita melakukan pukulan yang perlu ada efek atau Inggrisnya, dia nggak tetap lurus. Masuk. Tetap lurus. Keren banget Coach. Perasaan tadi ngobrolnya ngadep kemari. Kok bisa Tetap gitu dia ya? lurus. Buat gue yang gampang ngedistract Jadi nggak dia nggak cocok. kepleset kayak tadi. Iya, Oke. Nah, untuk yang pertama ini kita dari posisi kuda-kuda dulu. Kuda-kuda. Kuda-kudanya Nah, kuda-kuda kaki. Ah. Nah, kaki ini yang pertama kita tengah-tengah, ambil kaki ke kiri. Kiri. Nah, ini baru kanan, tarik. Sehingga kaki yang ini sejajar dengan tangan kita. Oke. Oke. Lurus dia. Sama mata kita juga lurus. Nggak boleh di sini, nggak boleh di sini. Nggak boleh Harus ke ada belakang di juga. atas stick. Stick ini. Jadi ini kalau kita mau ambil posisinya persis di tengah-tengah ini. Oh, jadi nggak asal nyodok ya, tapi tadi ada teknik kuda-kuda, Iya, lalu juga teknik posisi kuda-kuda. tangan dan penempatan sticknya juga penting. Betul. Karena kalau dia posisinya sudah nggak tepat di sini kan sticknya ada di sini. Sementara badannya di sini kan nggak bisa. Jadinya Ada belok. lagi nggak bisa. Jadi dia semuanya harus presisi antara badan kita, tangan kita sama kaki kita kanan ini. Kaki kiri untuk membuka buat kuda-kuda dan Tadi. ditekuk sedikit. Teorinya sih gampang ya, Teorinya tapi gampang. prakteknya nih yang suka Coba. orang-orang. Coach versus Tommy. Iya. Oke? Jadi saya cok dulu berarti nih Siap. Coach. Ini ngecok ini Ngecoknya aja kaku guys. ya namanya juga kan. Ini kalau ngecok ini kalau mau nyodok aja apa pas musuh lagi mau nyodok kita boleh ngecok Coach. Sebaiknya setiap mau melakukan pukulan kita harus ngecok. Karena khawatirnya kan kita nggak tahu ini licin apa enggak. Oke. Nggak mungkin kita ngeliatin, jadi waktu jalan terus. Oh, iya, Oh, iya Jadi benar-benar. sebaiknya kalau kami pemain pas saat mukul mikir kan dia harus mikir kan ini posisi kemana tangan udah begini udah Oh, standby udah begini otomatis. terus dia udah Nggak boleh kelihatan. berhenti Supaya ya. ini
ada cok terus. Oh, Oke, iya. let's go Tom. Let's go. Saya dulu apa coach dulu? Bebas. Wah, sekalian Ayo, saya diajarin lakukan break. ininya coach. Ini Nah, apa? kuda-kuda kaki dulu. Berarti ini kan begini kan? Ya, nih. tengah-tengah. Habis itu tengah-tengah. kaki kiri maju Kaki kiri maju ke begini. depan samping. Kaki kanan buka dikit. Buka Buka begini. dikit ya. Ini tekuk. Ya udah. Tangannya ada kuda-kuda posisi tangan mau begini open break atau terbuka, ada yang close break. Tangannya nggak setinggi. Nah, itu Saya biasa ya. Itu Oh, betul. berarti harus begini ya, coach. Iya betul. Nah ini harus sejajar nih, harus 90 derajat, maaf. Oke. Nah ini Jadi nggak boleh motor tangan iya, ya? nggak boleh dia kelebihan, maaf, dan nggak boleh ke depanan. Harus ada di tengah. Sorry, nggak boleh begini atau sebaliknya nggak boleh di ujung. Oh. Dia harus 90 derajat. 90 derajat. Bentuk. Oke. Berarti begini, begini coach. ya betul. Mukanya dari dagu, mata, tengah-tengah, di tengah, ya posisinya gitu. Nah ini posisinya sini, maaf. Ini agak ke sini. Nah, Ini mungkin nanti editingnya udah harus Superman ya, karena kayaknya ini pelawak ya. Oke, silent berarti ini ya. Ini pun dari begini ternyata pegel ya. Kalau misalkan yang benar berasa loh di sini loh coach. Ah, masa sih? Karena apa? Karena kan nggak dilatih terus-menerus, Oh, sehingga belum badannya apa-apa. masih kaku. Udah kaku. Makanya kalau kita mau belajar di usia-usia yang udah Agak lumayan. agak berat, Agak berat ya. tapi tulang-tulangnya masih kaku. Iya benar. Siapa ini Itulah kita coba? hebatnya atlet, dia melakukan ini rutin Betul. begini Iya. sampai akhirnya pulang Pengulangan terus. membanggakan Indonesia. Jadi otomatisasi. Iya. Jangan gulur waktu Tom. Iya. Ini kita di tengah-tengah. Nah, kira-kira Ya, kena oke. 1, 2, Ya, stop. Wis. Nah, Seru ya coach. Iya. Bisa kena. Kalau kayak Biasanya gini nggak kena. gimana habis itu coach? nah ini kita boleh milih. Kalau main bola 8, saya boleh milih bola yang tadi dari 9 sampai 15 atau bola 1 sampai 7. Oke. Untuk start awalnya. Jadi mana yang mudah? Oke, Coba, oke. kita pilih. Karena sekarang berarti gilirannya coach, berarti coach yang memilih angkanya ya. Boleh, saya memilih ya. Iya. Tapi Nah, ini udah pasti masuk Paling- ini. Sudah pasti masuk. Oh, karena ini angka 10, berarti Oke Soners coach akan mengambil angka di atas 9 ya. Ya, nah sekarang masih bebas karena saya belum masukin. Oh, oke oke. Nah, Berarti saya masih Mas bebas Tommy memilih bebas. bola Masukin mana yang mau grup saya. bola ini atau mau grup 1 sampai 7. Oke. Ini kayaknya yang bakal gampang masuk. Nah, bola yang tadi coach sodok nih coach. Nah, Ini, oh kalau miring gini gimana coach? Ini kan iya. kan nggak mungkin nih coach. Iya. Ya sama. Yang penting dia lemparan ini dia harus lurus ya. Oh, berarti bisa begini coach? Boleh kiri kanan, boleh kiri Ini kanan. lurus di sini, kan lurus nih ngarahin, siap. Ininya kaki kanan berarti sekarang yang maju. Ya. Nah, begini. Lihat itu mau mukul yang mana nih? Yang biru itu coach, yang tadi coach. Yang 10. Pukul yang 10. Dia mau ngambil umpan, Coach. Bagus ya. Ya. Ininya agak ditekan sana. Nah, oke, ya lurus dia. Oke. Deg-degan ya kalau dilihatin sama coach ya. A Ini few ntar hours menyesuaikan ini later. dulu, baru tangan yang depannya menyesuaikan. Mau di sini, ini menyesuaikan. Oh, jadi ini dulu. Ini dulu yang penting. Yang paling Kuda-kuda. penting. Oh, berarti saya geser dikit nih. Ya. Baru depannya yang menyesuaikan. Ini kiri dikit atau ke kanan Ya. dikit. Mudah-mudahan masuk, mudah-mudahan masuk, mudah-mudahan. Masuk lu. Susah ya Akibat coach. kayak gini deh. Susah ya. Susah ternyata. Susah. Oke. Jadi dia harus tiap hari melakukan pukulan-pukulan Pukulan. seperti ini terus-menerus untuk meluruskan ini. Supaya atlet tuh akhirnya bisa dia berlatih konsentrasi, fokus tuh latihannya gimana coach? Pengulangan terus-menerus. Oke. Pada saat habis itu visualisasi juga perlu. Kalau kayak nontonin para pemain-pemain lain cara dia ngatur posisi atau kan kalau misalnya contoh golf orang-orang pada nontonin rame-rame gitu coach. Kalau biliar juga gitu coach. Sama. Tapi yang penting biliar dia harus ada tenang. Ketenangan karena pada saat kita mau syuting berisik hai, konsentrasi Buyar. kita bisa Buyar. pecah. Oh. Bisa pecah, sedikitnya pecah. Berarti kalau misalkan maaf ya coach, kalau dulu kan biliar tuh di tempat malam ada suara judak-juduk apa Iya. segala macam, Itu semua pada teriak-teriak. Itu justru nggak oke ya coach. Bukan itu esensi biliar Karena itu sebenarnya. konotasi yang tadi hiburan tadi. Oh, Tapi oke. kalau biliar yang bener-bener adalah yang ya suara musiknya kecil, ya seperti di BBC. Apa sebenarnya yang dilatih dari olahraga biliar itu? Manfaatnya Nomor 1, untuk kita? stroke. Oh, Oke. yang tangan ini. Kalau untuk manfaatnya ada kardio juga dapat. Oke, berapa kalori biasanya kalau bermain 1 Kelilingin jam? meja ini kalau main sehari jadi atlet 6-7 jam. 300 kalori misalnya. ya bisa ada.
Dia keliling, terus habis itu mukul, diulang lagi, terus menggerak semua badan. Oke, jadi memang tadi ya bisa membakar kalori, Iya. lalu juga melatih jantung, Iya. konsentrasi itu manfaatnya bagi tubuh. Sama terakhir kalau kejuaraan menang dapat duit. vitamin D itu. Itu Vitamin D ya. Vitamin D, gitu. Jadi vitamin D ada yang berjemur, ada yang Ada yang dari penghasilan. Ya. Coach, kalau misalkan seseorang pengen menjadi atlet biliar, kalau misalkan mulai sebaiknya di umur berapa sih Coach? Dan apa aja yang harus mereka siapkan? Apakah pertama investasi ini atau sebenarnya ini bisa nyewa atau gimana Coach? Untuk stick sih bermacam-macam ya harganya, dari yang paling murah sampai yang paling mahal, sampai ratusan juta juga ada. Jadi kalau dalam bermain biliar ini berarti tumpuan kekuatannya itu di tangan, Di kaki? kaki sama punggung. Sebenarnya kekuatannya ada di ini aja, dia kan hanya cuman ini aja sebagai pondasi aja. Oke. Pondasi, dan biliar nggak terlalu berat ya, maksudnya dia yang berat itu sebenarnya lebih ke konsentrasi. Dan mengatur strategi tadi ya. Iya, mikir konsentrasi. Oke. Coach, saya pernah lihat Coach, kalau di film-film ada yang bisa sampai, misalkan yang kita sodok bola 14, tapi ada bola coklat ini Coach, sampai dia bisa lompat gitu, emang benar bisa Coach? Ya bisa, tapi sticknya khusus, namanya jump cue. Jump Sticknya khusus, dia 3/4. Kalau ini kan misalnya satu. Panjang. Nah, Dia lebih pendek. Dia 3/4. Hmm. Nah, itu gunanya buat lompat tadi itu. Tapi dia Oke. bukannya dicongkel ya, dicongkel nggak boleh. Seperti ini, maaf. Kalau dia congkel dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, nah itu nggak boleh. Oh sebenarnya itu nggak boleh Coach? Nggak boleh. Nah yang boleh adalah dia ditekan ke bawah ini, maaf, ditekan ke bawah sini. Tapi pakai stick ini nggak bisa. Nggak bisa. Mesti yang lebih pendek. Khusus. Ada stick khusus namanya jump cue. Oke. Ngomongin soal sekarang industri biliar yang sudah mulai bagus lah ya, mulai disukai juga oleh masyarakat Indonesia. Di dalam kompetisi internasional, lawan terberatnya Indonesia tuh siapa Coach? Kalau untuk jenis pool ini Filipina berat. Filipina. Berat. Tapi sekarang hampir merata ya. Vietnam pun sekarang bagus. Singapura juga udah ada atlet juara dunianya yang walaupun nggak banyak tapi ada juara dunianya. Jadi perkembangannya sekarang udah mulai serius ya Coach ya. Tidak hanya di Indonesia tapi juga perhelatan internasional sudah mulai banyak lagi. Kayak Karena gitu. hadiahnya juga menjanjikan kan. Nah itu lagi. Tadi saya tanya off the record sama Coach, tapi disebutin di sini. Ternyata atlet-atlet sekarang yang ada biliar tuh sudah full time ya. Ya, Udah harus full time. full time. Harus full time Coach? Harus Kalau full sambil time. kerja gitu nggak boleh Nggak Coach? bisa. Konsentrasinya kepecah pada saat kita mukul. Mikirin, waduh besok gajian, masalah. Aduh nggak achieve lagi target gue. Kayak gitu. Iya Kayak gitu. Nah kalau gitu harapannya Coach untuk industri biliar tanah air, olahraga biliar. Menciptakan juara dunia. Karena Indonesia untuk juara dunia yang umum kita belum ada. Tapi junior kita sudah punya. Junior tuh usia berapa? Kejuaraan dunia junior kita udah punya. Lagi itu Derin kalau nggak salah ya. Usianya? Usia gitu 15 tahun. Oh, Nah, terus Albert di Saudi Arabia juga usia 17 tahun juara dunia junior. Nah, yang kita belum yang di level seniornya nih. Itu yang harapan kami dengan industri yang sudah membaik olahraga biliar di Indonesia ini, tempat biliar yang Semakin lumayan mewah lah ya kami anggap, dan hampir seluruh Indonesia sekarang ada biliar-biliar yang bagus. betul. Di dekat saya pulang di Ciputat aja itu udah ada mungkin 2 atau 3 Ciputat. rumah-rumah biliar. Bahkan di daerah rumah saya Parung Panjang. Nah, ada nggak? Ada. Coach. 3 ruko jadi 1 untuk biliar Coach. Iya. Iya, industri biliar jadi udah, ya tadi sebutannya rumah biliar berarti ya. Itu sudah banyak juga di sini gitu kan. Oke, pesan Coach untuk atlet kita ke depannya gimana Coach? Ya, kalau harapan saya yang tadi, kalau bisa kita siapa yang mau terjun jadi atlet ya, all out, jangan setengah-setengah. Karena ini sangat menjanjikan ya. Apalagi kemarin janji presiden kita hadiahnya double dari tahun yang 2023. Nah, itu sangat menjanjikan, apalagi kebetulan Pak Menteri
Kemenpora juga mempunyai niat untuk ada pensiun atlet yang meraih medali. Nah, ini sangat menjanjikan ya. Jadi udah kayak PNS. Iya, benar. Jadi kalau dulu mungkin konotasinya atlet itu masa depannya mungkin tidak secemerlang itu. Sekarang karena pemerintah sudah memberikan perhatian penuh, dirawat juga ya. Jadi setelah berprestasi, setelah dia retire, itu tetap memiliki sejahtera lah masa tuanya. Gitu. Wah, jadi kepikiran. Coach itu biasa setiap hari di sini ada coach. Kalau misalkan setelah kerja, tapi setelah kamera off, bayar kamu. Kalau gitu kameranya jadi mati. Oke, thank you Coach Imran sudah ngobrol bareng Okezoners. Semoga industri dan juga olahraga biliar Indonesia semakin mendunia dan juga banyak atlet-atlet yang tumbuh di daerah dan juga di nasional dan membanggakan kita semua. Thank you Coach. Oke, Mas Tommy, makasih. Kita lanjut main nih Coach. Makasih. Private session ya. Bye Okezoners.